P8 ini pun merupakan tank kelas ringan yang akan dibekali mesin hybrid dan juga memiliki kemampuan hybrid, guys. Bisa hidup di dua alam, bos. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tidak melupakan untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa mendukung dan telah pun subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga diberikan rezeki kesihatan yang baik-baik dan dimurahkan rezeki ya. Bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction ataupun apa saja konten di channel Lilia Pictures ini, jangan lupa sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li, guys. So kali ini guys, Bang Li ingin mengajak teman-teman bersama Bang Li menonton satu video perkabaran yang baru juga, di mana baru-baru ini Bang Li ingin melihat dikatakan RI ataupun Indonesia akan mengembangkan sebuah tank tempur guys yang baru P8. Ini adakah sudah dilaksanakan, sudah dimulakan pembangunan tank tempur baru ini oleh TNI ataupun Kemhan, ataupun masih dalam perancangan? Untuk mengetahui lebih lanjut, Bang Li ajak kalian macam biasa, jom follow Bang Li, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Tank tempur baru, Indonesia kembangkan tank tempur P8 Light Tank. So, seperti biasa, Indo Magazine menjadi pilihan Bang Li. Mantap. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Oke, berita yang mantap jos. Kini yang pertama datang dari alutsista baru Indonesia. Negara kita Indonesia diketahui kini bakal menciptakan lagi sebuah tank tempur baru, bos. Dan bukan seperti biasa. Kemarin tank Harimau Hitam dibuat oleh PT Pindad Indonesia. Ini konsep tank tempur baru yang dinamakan P8 ini pun bakal dibuat oleh sebuah perusahaan swasta. Keren. Lantas pertanyaannya, keren guys, perusahaan manakah itu tank dan P8 bagaimanakah ini desain konsep dan kekuatannya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Kementerian Pertahanan Indonesia ini ternyata benar-benar bakal menggenjot kekuatan pertahanan Indonesia menjadi lebih sangar lagi, bos. Namun tak main-main, anggaran pertahanan yang diminta pun ternyata juga lebih besar lagi, yaitu hampir 3 kali lipat, mencapai 350 triliun rupiah, bos. Bukan kaleng-kaleng. 350 triliun. Apa sajakah itu? Dan berapakah sebenarnya kebutuhan total Kemenhan Indonesia? Setelah ini kita bahas, bos. Dan berita terakhir ketiga nanti yang tak kalah panas datang dari pihak Istana Negara Indonesia yang kini ternyata dikabarkan telah mendukung membela proposal damai Pak Prabowo yang kemarin ditolak Ukraina, bos. Nah, cukup sangar nih. Gimana itu ya, Ukraina? Apakah alasan Istana nggak mau damai mendukung usulan damai Pak Prabowo yang ditolak oleh Ukraina itu? Penasaran beritanya? Benar. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Let's go guys. Keren. Tank baru ini. Berita mantap pertama datang dari tank tempur baru yang kini lagi-lagi bakal diciptakan oleh Indonesia, bos. Mantap. Jika Pindad menciptakan medium tank Harimau Hitam, maka kini admin kutip dari Aerospace Review, sebuah perusahaan pertahanan swasta Indonesia asal Tangerang, dikabarkan kini bakal menciptakan sebuah kendaraan tempur light tank baru yang dinamakan tank P8. Bukan ini pun adalah PT Pindad guys, tapi serikat swasta yang lain ya, PT SSA atau yang dikenal dengan nama SSA Defense. Disebutkan bahwa tank ini pun konsepnya Sentra Surya Eka Jaya, PT Sentra Surya Eka Jaya pada November tahun lalu, bos. Dan dari informasi yang tertera pada brosur resmi perusahaan, P8 ini pun merupakan tank kelas ringan yang akan dibekali mesin hybrid dan juga memiliki kemampuan hybrid, guys. Bisa hidup di dua alam, bos. Light tank P8 ini pun diawaki oleh 3 kru dan memiliki proteksi ballistic armor protection standar 4569 level 2.
Bobotnya pun juga cukup ringan, bos, yaitu hanya sekitar 7,5 ton, dan tank ini mampu berlari maksimum pada kecepatan 105 km per jam. Laju dan jangkauan operasi sekitar 600 km. Kemudian untuk persenjataannya, tank ini pun akan dibekali dengan remote cannon gun atau RCG kaliber 30 mm. Guna remote ya, guys. Tank ini pun juga akan mendapatkan perangkat standar berupa zoom CCD die sight 2x FOV thermal imaging night sight. Gimana ya? Juga akan dilengkapi canggih dengan banget, laser guys. finder atau Canggih LRF, banget. dan juga gunshot detection alias GSD. Kendaraan tempur yang cukup sangar, bos. Dimana jika terwujud dan dibeli oleh TNI, PT Surya maka Sentra P8 Eka Jaya ini pun bakal menjadi kendaraan militer roda rantai pertama yang dikembangkan dan diproduksi oleh SSE Defense dari Tangerang ini, bos. Mantap, mantap, jos. Mantap, jos. Dari Tangerang ya, guys. Di mana Tangerang itu ya? Oke, kemudian Kemenhan yang minta anggaran panas. Wow. Dikutip dari banyak sumber berita berikut. Untuk menggenjot kekuatan pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan pun kini dikabarkan bakal mengajukan lagi anggaran yang bukan kaleng-kaleng jumlahnya, bos, yaitu sebesar 350 triliun untuk tahun 2024. Banyak dan hal sekali ini itu, pun guys. tak sembarangan. Disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan yaitu Bapak Muhammad Herindra usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI pada Rabu 7 Juni 2023 kemarin, bos. Nah, menurut Bapak Herindra, hal ini pun dilakukan karena pagu anggaran yang diterima oleh Kemhan masih jauh dari yang diajukan, bos. Ia mengatakan bahwa kita masih ada program pembelian pesawat tempur Rafale dan F-15IX yang kini sedang dinegosiasi. Kita ingin membuat pertahanan kita kuat karena negara kita itu besar. Dan untuk menjaga kedaulatan negara, kita harus mempunyai TNI yang kuat, ujar beliau. Nah, cukup sangar nih, bos. Betul. Sepertinya memang Kemhan ini sedang mengejar target MEF. Iya, MEF. Minimum Essential Force yang akan berakhir pada akhir tahun 2024 nanti ya. Mana menurut beliau, pagu indikatif anggaran yang diberikan ke Kemenhan pada tahun 2024 ini hanya sebesar 100 amunisinya ya, guys. Sedangkan 40% dari rencana kebutuhan Kemhan sudah mencapai 300 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Bukan sedikit. Artinya, ya, guys. Anggaran pertahanan Indonesia masih kurang sangat banyak, bos. Sebab jika 40% dari rencana kebutuhan Kemhan sudah menelan angka sampai 300 triliun, maka Kemhan pun sebenarnya membutuhkan anggaran senilai 750 triliun rupiah, bos. Untuk 100%-nya itulah nilainya, guys. Pertanyaannya, apakah Indonesia sanggup untuk mengabulkan permintaan Kemhan ini di tengah-tengah pembangunan besar-besaran negara keren, marinir IKN Nusantara dan juga krisis dunia yang sedang bergejolak? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Oke, kemudian berita ketiga Ukraina yang panas. Seperti yang kalian tahu, proposal perdamaian Prabowo nggak mau damai ya mentah-mentah oleh Ukraina, bos. Namun disambut baik oleh Raski Rusia. Dan kini ternyata pihak Istana Negara Indonesia pun akhirnya juga angkat bicara. Admin kutip dari sumber berita berikut, Istana pun kini akhirnya membela Pak Prabowo soal proposal damai Ukraina Rusia itu, bos. Dan hal ini pun dinyatakan langsung oleh Sekretaris Kabinet Indonesia yaitu Bapak Pramono Anung. Di mana menurut beliau, usulan Pak Prabowo itu harus dilihat dari perspektif positif, bos. Ya, benar. Dia yakin usulan dari Pak Prabowo ataupun menteri-menteri lainnya didasari dengan niat yang baik, bos. Ya, dan benar, di sini akhirnya pihak Istana pun membela pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia ini di forum internasional. Lantas pertanyaannya, apakah Pak Jokowi juga satu suara dengan Pak Prabowo soal Ukraina Rusia ini? Nah, saat dikonfirmasi lebih lanjut soal reaksi Jokowi terhadap Pak Prabowo, beliau pun enggan menyimpulkan apakah Pak Jokowi akan menegur atau malah mengapresiasi Prabowo atas proposal perdamaian itu, di mana menurutnya hal itu pun nanti akan dibahas saat Pak Jokowi memanggil langsung Pak Prabowo. Dan sampai sejauh ini disebutkanlah bahwa belum ada jadwal pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo untuk membahas polemik proposal perdamaian itu. Pasalnya, saat ini Pak Jokowi pun dikabarkan sedang melakukan lawatan ke Singapura dan Malaysia dalam baru-baru ini, guys.
Nah, mantap jos nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine. Jangan lupa guys, sentiasa support dan subscribe channel Indo Magazine ini guys. So, gimana pandangan teman-teman semua mengenai berita tadi, pembinaan ataupun pembangunan daripada PT SSI yang telah pun membangunkan rupanya Abang Li ingatkan baru mau dalam rangka perancangan, tapi sudah mula ya, light tank tempur ringan P8. Mantap itu, semuanya senjatanya itu memang canggih-canggih menggunakan remote sensor semua dah. So tahniah PT SSA, mantap menjadi salah satu pembangun militer di Indonesia selain daripada PT Pindad dan yang lain-lain lah ya. Oh, keren Bang Li sebagai rakyat Malaysia juga setumpang bangga lah ya, di negara Indonesia mempunyai persaingan yang sihat dari segi industri perusahaan pembangunan militer ini, teknologi militer. Mantap, bagus, supaya tidak mengharapkan kepada pembelian dari luar semata-mata ya. So guys, yang kedua, proposal kepada perdamaian Ukraina Rusia, yang itu adalah subjektif. Mungkin ada ramai yang inginkan proposal itu supaya dipersetujui, tapi tuan empunya badannya, kita tidak boleh buat apa-apa ya. Yang penting jangan libatkan kita yang damai di ASEAN ini ya. Respect dan salut Menhan Prabowo kerana berani dan tegas menyatakan hasrat kepada Ukraina supaya berdamai ya. Dan seterusnya mengenai pembaharuan alutsista yang membutuhkan alokasi bajet sehingga 350 triliun, bukan dikit-dikit guys. Kalau 100%-nya ingin dicapai, haruslah bajet sebanyak 750 triliun guys. Wow, semoga terus sukses dan dapat dicapai apa yang ingin ditargetkan oleh Menhan itu tadi ya. Okey, sampai sini dahulu guys. Jika teman-teman dan kalian ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, seperti biasa di ruangan komen guys, kita bahas yang positif, enggak ada salahnya. So guys, hingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Seperti biasa, sentiasa support Lilia Pictures ya guys. Jika ada sebarang carangan untuk penambahbaikan pun boleh letak di ruangan komen, ataupun email terus kepada Bang Li di email liliapictures@gmail.com. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum guys. Bye bye.